Hai para Loki yang udah gak sabar banget nungguin Secret Number comeback, yang udah penasaran banget konsep apa yang nanti bakal dibawain SN saat comeback, yang tiap hari mantau timeline Twitternya, beranda YouTube, scroll Instagram berharap ada berita menarik kayak teaser atau minimal spoiler gitu. Jantung deg-degan tiap hari, semua medsos dibuka nungguin hal yang sama. Di fansets pun juga begitu, usaha keras banget buat mancing member kasih spoiler. Korea Bos cuma mau bilang, selamat, Anda tidak sendiri. Dah. Daripada buang tenaga untuk hal yang belum pasti kayak gitu, mending tenaganya disimpan buat nonton berita terbaru Secret Number di sini. Nah, berita pertama kali ini hadir dari main dancer kesayangan kita Dita Karang yang namanya sempat masuk ke salah satu media besar Amerika Serikat. Vogue, majalah gaya hidup asal Amerika Serikat yang berdiri sejak 17 Desember 1982. Berusia 126 tahun, membuat Vogue menjadi salah satu majalah fashion yang terkenal di dunia. Kalau bicara soal fashion, rata-rata orang akan berkiblat ke majalah yang satu ini. Nah, sebelum bahas korelasi antara Dita sama majalah Amerika yang satu ini, Korea Bos mau ingatin dulu nih ke teman-teman semua buat subscribe channel ini supaya teman-teman semua dapat mantau berita Secret Number secara aktual dan pastinya faktual. Menjadi hal yang ramai diperbincangkan per Loki belakangan ini setelah majalah Vogue merilis 10 daftar dancer K-pop wanita yang paling diakui di Korea Selatan. Daftar ini diperoleh setelah melalui proses voting yang dilakukan pihak Vogue secara internasional. Pada laman websitenya, majalah yang sudah berdiri selama 126 tahun ini menuturkan jika setiap grup K-pop yang dilahirkan cenderung berisi susunan komponen yang sama antar satu grup dengan grup yang lainnya. Komponen itu biasanya akan tergambar jelas dari susunan kemampuan yang masing-masing anggotanya miliki. Di antara lain akan ada anggota yang berfokus sebagai main vokal atau penyanyi utamanya, juga sebagai rapper utama, sebagai icon visual, dan tak lupa juga sebagai dancer utama atau penari utamanya. Masing-masing kemampuan yang dimiliki setiap individu satu grup ini akan memperkuat karakter masing-masing dari mereka, yang bertujuan agar tak cuma satu atau dua orang yang terhighlight dalam satu grup, namun semua akan kebagian dalam porsi yang sama. Nah, pada majalah yang dirilis ini, Dita menduduki posisi nomor 9 di bawah beberapa senior yang lain dalam hal The Best Dancer atau penari yang diakui di Korea Selatan. Selain Dita, ada juga nih dancer lain dari Blackpink, ada Lisa dan Jennie yang masing-masing menduduki peringkat 1 dan 8. G-Idol yang diwakili oleh Sujin sebagai main dancer dan mendapat peringkat kedua setelah Lisa. Disusul oleh Momo Twice di peringkat ketiga dan beberapa member dari grup besar lainnya. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Dita. Lewat media online Vogue ini bisa memperlebar dan memperbesar popularitasnya di Korea saat ini. Tentu ini akan menjadi keuntungan besar baginya dan bagi grup yang notabene sedang proses mempersiapkan comeback mereka. Nah, berbicara perihal comeback, Korea Bos akan berikan sedikit informasi yang bisa dibilang spoiler atau sejenisnya lah. Berita yang pertama ada dari Shak Pedenim atau produser Secret Number di dua lagu utama sebelumnya. Nah, produser Shak baru saja mengunggah sebuah story Instagram yang bikin banyak warganet bertanya-tanya nih. Yap, lewat Instagram pribadinya, Shak produser yang mengunggah story sedang berada dalam ruangan studionya, bekerja dan menyematkan kalimat recording sebagai keterangan. Nah, jika foto yang ia unggah adalah benar proyeknya bersama Secret Number, dapat dipastikan pula juga nih bahwa Secret Number belum akan comeback dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Namun kabar baiknya, lagu Secret Number tuh sudah masuk proses finalisasi. Yap, recording yang disebutkan produser di sini adalah proses recording vokal, yang dalam artian lagu, lirik serta instrumen sudah selesai. Dan setelah tahap recording selesai, tinggal di mixing dan di equalizing. Atau sederhananya sih disempurnakan sehingga hasilnya lebih indah lagi.
Proses pembuatan video klip belum bisa terlaksana sebelum lagunya selesai terlebih dahulu. Yang berarti jika rumor itu benar, hingga berita ini diturunkan, Secret Number masih belum masuk ke proses syuting. Rumor tentang comeback yang pertama ini rupanya diperkuat dengan berita kita yang ketiga. Nah, jika kalian masih ingat dengan salah satu produser musik bernama Enan yang pada bulan Maret lalu berkunjung ke kantor Fine Entertainment. Nah, hasil kunjungan mantan produser EXO ini dijadikan bahan spekulasi bagi banyak warganet, terkhusus Loki yang mengkaitkan kedatangan produser ini dengan comeback Secret Number pertengahan tahun ini. Nah, produser yang juga sudah pernah bekerja sama dengan Secret Number di lagu Privacy dan Holiday, tiba-tiba mengunggah sebuah story Instagram yang berisikan workspace projectnya pada tanggal 15 Juni yang lalu. Tak sedikit fans Secret Number menduga proyek yang sedang ia kerjakan itu adalah potongan kecil dari lagu comeback Secret Number nanti. Bukan tanpa alasan, spekulasi ini diperkuat dengan emoticon dan kalimat yang ia tuliskan di story sama persis dengan yang ia upload pada Maret silam saat ia berkunjung ke kantor Fine Entertainment. Nah, kalau pendapat kalian, lagu yang diputarin sama Mas Enan itu lagu comeback Secret Number apa bukan ya? Kalau dari pendapat Mimin pribadi sih bisa jadi ya, karena Shak dan Enan memposting kegiatan yang hampir sama di waktu yang hampir bersamaan pula. Dan balik lagi, Mimin ingatkan jika dugaan kita benar, maka dapat dipastikan Secret Number belum akan comeback dalam waktu dekat ini. Yap, terlepas dari itu semua, kita berharap lagu comeback kedua ini akan jadi kejutan berbeda untuk para penggemar. Baik itu dari segi tema, irama lagu, lirik lagu, serta visual yang akan ditampilin sama mereka. Sebab secara logika, persiapan yang panjang akan menghasilkan output yang tentunya lebih matang. Dan terpenting, kita mengharapkan kreativitas dan kejeniusan dari produser Shak dan juga Enan untuk menghasilkan lagu yang easy going, enak didengar, disukai halayak banyak, tanpa meninggalkan karakteristik utama dari Secret Number itu sendiri. Dan untuk seluruh penggemar Secret Number sendiri yang sering nuntut-nuntut Secret Number buat comeback, wajib banget jadi bagian utama dalam mensukseskan comeback nanti. Dan melakukan banyak cara, bisa itu lewat membeli album mereka atau setidaknya bantu lewat streaming dan bantu juga dengan ngeviralin comebacknya nanti. Nah, itu saja berita mingguan dari Korea Bos. Semoga kalian suka dan yuk cus komen di bawah prediksi kalian bulan berapa Secret Number nanti bakal comeback.